ngajar di Udinus, saya juga dan informasi atau sering disebut PSI itu di gedung A lantai 1, saya sebagai data dan informasi. Jadi kalau misalkan nanti sewaktu-waktu perlu bertemu dengan saya langsung, nanti bisa kontak saya di situ. Kemudian untuk kontak pribadinya, saya lebih suka dikontak lewat Telegram. Kan ya, kalau chatting kan kalau Telegram itu nggak hilang-hilang ya, datanya kan kesimpan di servernya Telegram. Jadi asal kita nggak benar-benar hapus itu kan nggak hilang. Kalau pakai WhatsApp nanti misalkan pindah HP nanti hilang. Kalau filenya juga sering gitu kan. Itu makanya saya lebih suka di kontak via Telegram. Tapi karena kita sudah mempunyai grup di Telegram, sebaiknya kalau menanyakan yang berhubungan dengan perkuliahan, jangan menanyakan Japri, tapi menanyakannya di grup. Kenapa? Karena mungkin yang butuh informasi tersebut bukan cuma 1-2 orang aja, tapi banyak. Misalkan satu saat saya nggak bisa ngajar, lupa ngabari gitu kan ya. Ada yang tanya, Pak ini ada kelas atau enggak? Jangan tanya Japri, tapi tanyanya di grup. Kalau misalkan kalau ada yang tanya Japri dan saya merasa itu juga seharusnya lebih ditanyakan di grup, ya nanti saya akan jawabnya di grup, bukan di Japrinya gitu ya. Oke, mata kuliah kita algoritma pemrograman ini ada 2 jadwal, yaitu hari ini Selasa jam 8.40 sampai 10.20, kemudian yang jadwal kedua yaitu Rabu 10.20 sampai 12.00. Kalau ini bukan masa pandemi, seharusnya di yang jadwal kedua hari Rabu ini biasanya masuk ke lab dan nanti tidak selalu bertemu dengan dosennya, tapi nanti biasanya dihandle oleh teman-teman asisten lab misalnya. Jadi nanti yang namanya lab di praktikum di lab ya, praktikum di lab artinya seharusnya tidak banyak materi baru yang disampaikan, tapi lebih ke arah mempraktekkan apa yang sudah dipelajari di teori. Seharusnya seperti itu. Dan nanti di sini nanti formatnya mungkin sedikit berbeda karena jelas kita nggak ke lab ya. Kemudian link Google Meet ini untuk pertemuan pertama kita ya. Saya memang benar-benar dibutuhkan Vicon, maksudnya artinya memang teman-teman merasa kesulitan memahami tanpa penjelasan secara langsung materi yang saya berikan kurang bisa dipahami sendiri-sendiri, pengen belajar langsung, nanti kita lakukan Vicon. Hanya saja ketika kita melakukan Vicon, sebaiknya ya mahasiswa siap. Siap artinya apa? Siap artinya ketika kita Vicon itu bukan hanya mentalnya itu bukan cuma sekedar pokoknya apa yang dijelaskan dosen saya dengerin, enggak, tapi apa sih sebenarnya yang saya pengen capai dari Vicon itu. Kalau mau ada yang mau saya tanyakan, itu apa yang saya tanyakan gitu ya. Itu sebaiknya harus ada itu. Kenapa? Karena kebanyakan ngomongnya pengen Vicon itu karena dia nggak pernah baca materi-materi yang di-share di Kulino maupun di YouTube dan lain sebagainya. Saya males baca materi itu, saya cuman dengerin Vicon aja, dengerin itu pun sambil tiduran gitu ya. Akhirnya sama aja sebenarnya, efeknya antara ada Vicon dan enggak itu tidak terlalu ada efeknya. Makanya nanti kalau memang mau Vicon, silahkan. Saya tetap membuka opsi itu, kita melakukan Vicon, jadi tidak harus selama 1 semester 3 kali, bisa mungkin 5 kali, 6 kali, 7 kali, 10 kali bisa, kalau memang diperlukan. Artinya sebelum Vicon, ya tetap teman-teman harus tetap membaca, terus kemudian menonton materi yang sudah kita sediakan di Kulino. Oke, jadi di Kulino ini saya sudah setting, tapi sebenarnya settingnya masih belum selesai ya. Ada banyak yang belum saya set. Ini saya ambil dari materi saya 1 tahun yang lalu di perkuliahan yang sama. Cuman karena 1 tahun yang lalu kan kita baru mulai perkuliahan online dan mulainya itu dari minggu ke-3 atau ke-4 kalau nggak salah. Jadi materi untuk minggu pertama dan minggu kedua itu belum ada dalam bentuk video, itu belum ada. Nanti saya lengkapi untuk materi yang pertama dan kedua. Di sini ada ini ada link tambahan, ini tutorial Python Udemy. Ini sebenarnya
ya saya ngomongnya ini bisa dikatakan bajakan ya. Jadi saya memang punya akun Udemy, saya sudah enroll ke beberapa mata kuliah yang berhubungan dengan Python. Kemudian agar bisa diakses teman-teman yang lain, saya downloadkan videonya semuanya, saya taruh di Google Drive saya. Ini kalau misalkan mau ikut mempelajari ini, boleh, tapi ini adalah materi tambahan di luar kelas. Kalau kelas kita mungkin sifatnya teoritis, yang di sini materinya sangat implementatif sekali. Misalkan automate boring stuff with Python programming. Ini videonya ada mulai dari awal, kemudian ada videonya, ada SRT-nya juga, jadi sudah lengkap semuanya. Kalau mau dijalankan di download, kemudian dijalankan di lokal, itu tinggal jalankan videonya, SRT-nya dimasukkan, itu sudah ada teksnya ya. Jadi kalau yang tidak terlalu listening-nya tidak terlalu bagus seperti saya, itu bisa menggunakan SRT itu. Kemudian directory Colab algoritma pemrograman ini Google Colab yang saya gunakan. Jadi nanti saya akan menunjukkan bahwa perkuliahan kita nanti video-video yang saya sediakan dan materi-materi yang saya sampaikan itu saya menggunakan Google Colab. Apa itu Google Colab? Nanti saya jelaskan selanjutnya. Kemudian ya ini link Telegram, grup Telegram perkuliahan. Grup Telegram perkuliahan ini bukan hanya kelas ini saja, tapi juga kelas-kelas yang lain ada di grup Telegram ini. Termasuk juga kelas-kelas yang pernah saya ajar di semester sebelumnya, itu juga ada di grup ini. Jadi kalau teman-teman lihat di grup itu sudah banyak, ada sekitar 400-an orang. Itu bukan cuma di grup ini aja, tapi juga mahasiswa-mahasiswa saya yang semester sebelumnya. Ya harapannya sih bisa kenal dengan mahasiswa di semester sebelumnya, kemudian bisa nanti bisa saling bertanya, tanya jawab gitu ya. Selanjutnya dari FIK memiliki standar bahwa presensi kita atau kehadiran kita itu dicatat dalam forum. Presensinya itu terbuka sampai 6 hari ke depan. Jadi hari ini plus 6 hari ke depan itu masih terbuka. Jadi ini saya buka tanggal 2 sampai 8 Maret. Ini bisa presensi di sini. Setelah itu berarti sudah nggak bisa presensi lagi. Di forumnya ini saya tuliskan, saya nggak pengen kalau di forumnya isinya cuman NIM A sekian hadir, NIM sekian hadir. Tapi lebih kita ngomong apa yang ada di apa yang ada yang kalian pikirkan gitu ya. Jadi saya di diskusinya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang bukan pertanyaan yang bersifat karena ini kan presensi ya, bukan tugas ya. Jadi pertanyaannya bukan pertanyaan yang bersifat keilmuan, tapi pertanyaannya lebih ke sekedar pengalaman dan lain sebagainya. Jadi kayak ini di pertemuan pertama, ini pertanyaannya adalah saya pengen mengetahui latar belakang teman masing-masing. Jadi jelaskan sejauh mana kemampuan programming kalian saat ini. Kan kalian nggak perlu belajar untuk menjawab ini ya. Jawab aja kemampuannya sudah bisa apa. Mungkin ada yang sudah pernah membuat proyek, mungkin ada yang baru belajar pemrograman di Udinus, ada yang ya sewaktu semester 1 kurang mendengarkan, jadi saya cuma bisa compile Python aja, misalkan seperti itu tuh bisa dijelaskan sejauh mana. Kemudian target setelah menyelesaikan kuliah algoritma pemrograman ini apa, bisa mengetahui apa, atau harapannya itu pengen sudah bisa apa gitu ya. Yang ketiga, target kalian setelah lulus dari Udinus. Setelah lulus Udinus itu pengen jadi apa gitu ya. Kalau misalkan saya yakin ada banyak ya, bukan cuma 1-2 ya, ada yang ya nanti setelah lulus Udinus ya pengen kerja di bank, pengen kerja PNS dan lain sebagainya, ya tulis aja di situ, nggak apa-apa. Target kita setelah lulus kuliah kerja di bank atau kerja di bagian marketing dan lain sebagainya. Kalau nggak pengen kerja di startup bagian apa? Apakah bagian jaringannya, atau mungkin bagian programmingnya, atau mungkin jadi CTO, CEO, atau bikin startup sendiri dan lain sebagainya. Silakan nanti
target kalian setelah lulus Udinus itu apa? Ini untuk forum pertama, di isinya tadi ya sudah ada tanggalnya antara tanggal hari ini sampai nanti tanggal 8 Maret. Sebelum akhir 8 Maret ya. Nih. Kemudian yang pertemuan kedua ini kan sebenarnya kan sebagai pengganti praktikum ya. Sebagai pengganti praktikum, jadi nanti yang untuk pertemuan-pertemuan pengganti praktikum itu diskusinya pasti ini, bukti sudah submit tugas, screenshot bukti sudah submit tugas, kemudian nanti sudah screenshot aja. Jadi sebelum selesai mengerjakan tugas itu tidak boleh menuliskan di sini. Nanti kalau sudah mengerjakan tugas aja. Ya, kalau begitu berarti setiap minggu kita pasti selalu ada tugas pastinya, itu sebagai ganti kalau kita kuliah praktikum. Kalau perkuliahan praktikum itu kalian masuk lab, mengerjakan studi kasus yang dibuat, masuk lab, kemudian biasanya dari lab itu juga masih ada tugas yang dibawa pulang ke rumah. Ya ini sedikit kita sederhanakan, jadi nggak perlu mengerjakan 2 kali, langsung kita berikan tugas yang ya kalau buat saya tugasnya itu tidak terlalu sulit, nantinya tidak terlalu sulit, kadang-kadang berupa assignment, kadang-kadang nanti ada yang berupa quiz, ada yang berupa assignment dan ada yang berupa quiz, nanti seperti itu. Kalau quiz kan berarti biasanya cuma berupa multiple choice, pilih A, B, C, D gitu. Tapi mungkin nanti ada minimal requirement-nya, misalkan quiz itu minimal nilainya adalah 90, misalkan itu. Jadi kalau ngerjain quiz nilainya belum sampai 90, nanti harus ngulangi lagi sampai nilainya 90. Contoh ini yang tugas yang pertama, ini kan semua sudah menyelesaikan mata kuliah Daspro ya, dasar pemrograman. Jadi tugasnya juga simpel, buat program, menerima input angka tahun, kemudian menampilkan apakah tahun tersebut, tahun yang diinputkan tadi, merupakan kabisat atau tahun basitoh. Kabisat itu yang bulan Februarinya 29 hari, basitoh itu tahun yang bulan Februarinya cuma 28 hari. Ini tugasnya hanya ini aja. Kalau dikerjakan itu kalau sudah tahu logikanya itu nggak sampai 30 menit selesai. Kalau belum tahu logikanya mungkin sambil baca-baca di internet bagaimana cara membuat kabisat dan basitoh itu seperti apa, itu ya paling nggak nyampe 1 jam lah, nggak nyampe 1 jam selesai. Jadi penugasan yang saya sampaikan di sini itu hanya untuk memastikan agar teman-teman itu benar-benar mempelajari mata kuliah ini, bukan hanya sekedar oh ya sudah centang gitu kan, nonton YouTube-nya terus komen, hadir, sudah nonton, terima kasih Pak, bagus, selesai. Enggak hanya itu, tapi memang benar-benar mempelajari apa yang disampaikan. Karena tujuannya adalah hanya untuk pelajari, makanya tugasnya biasanya lebih ke bukan eksploratif ya, tapi lebih ke review aja. Jadi kalau misalkan kita ngomong tentang fungsi, ya nanti bikin fungsi dan lain sebagainya. Nanti hanya itu, nggak terlalu susah-susah, misalkan sampai karena ini sudah diajarkan buat fungsi, maka buatlah aplikasi untuk bla 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 bla. Itu nggak sampai yang terlalu rumit. Bisa dikerjakan dari apa yang sudah disampaikan sebelumnya. Itu kurang lebih layout dari perkuliahan kita di Kulino. Saya yakin sudah bisa melihat sendiri-sendiri. Kemudian, ya ini rancangan pembelajaran semester kita, RPS-nya juga sudah ada. Ini RPS-nya seharusnya dari tahun lalu masih belum berubah, masih sama. Kalau menurut, jadi koordinatornya adalah Pak Abbas Setiawan, koordinator dari mata kuliah ini Pak Abbas Setiawan, yang materi-materinya juga banyak yang dibuat oleh Pak Abbas. Selain nanti saya juga menambahkan materi sendiri. Referensi inti yang digunakan ini,
Introduction to Computation and Programming Using Python. Ini oleh John Gutek. Ini dosen MIT. Yang akan kita pelajari di sini ya sesuai dengan yang ada di sini juga sih. Ini sudah saya, jadi topik kita sebenarnya nggak banyak, hanya saja kita pecah ke dalam 14 kali pertemuan. Topik kita pertama review, jelas review dari yang sudah pernah dipelajari di Daspro seperti apa. Kemudian yang kedua adalah dekomposisi dan abstraksi. Ini pembuatan fungsi. Kemudian ini 2 pekan. Jadi 2 pekan, nggak langsung diselesaikan dalam 1 pekan, nggak. 2 pekan ini dekomposisi dan abstraksi. Yang selanjutnya adalah algoritma pengurutan. Bagaimana cara untuk mengurutkan list atau mengurutkan data. Itu diajari ada beberapa cara pengurutannya. Ini juga 2 pekan, nggak sekali aja selesai. Kemudian ada algoritma pencarian, bagaimana cara melakukan pencarian. Setelah itu ujian tengah semester. Ujian tengah semester biasanya yang saya buat, saya berupa kuis. Berupa kuis itu 20 pertanyaan berupa multiple choice, kemudian 2 pertanyaan berupa esai. Biasanya seperti itu. Kemudian setelah mid semester nanti ada analisis recurrent atau rekursif, fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Kemudian ada kita yang sewaktu di semester 1, saya yakin teman-teman sudah belajar tentang apa itu list dan apa itu string. Di sini kita akan belajar lebih lanjut apa itu list dan string, karena ini sangat di dalam Python list string itu sangat mendalam sekali ya. Ada mungkin bahkan 1 online course yang khusus membahas 3 ini, itu ada list, string, dictionary. Itu bisa sangat mendalam sekali. Ya, ini kita jelaskan sedikit lebih dalam, nggak sangat dalam-dalam sekali, tapi yang jelas lebih advance dari yang di dasar pemrograman. Selanjutnya PBO, pengenalan PBO, pemrograman berorientasi objek dan tipe data abstrak, ini juga 2 pekan. Ini nanti bagaimana nanti kita membuat tipe data sendiri, kemudian mengelompokkan beberapa perintah dalam satu kelas, nanti kita menyebutnya kelas. Kemudian yang terakhir ini tidak selalu nyampe di sini, nggak selalu nyampe di sini, karena ini sebenarnya materi tambahan, ini properti algoritma dan notasi Big O. Ini sedikit banyak nanti ketika kita belajar di pengurutan dan pencarian, nanti juga saya akan menjelaskan tentang performa pemrograman, bagaimana kita mengukur sebuah program yang dibuat, apakah itu programnya lambat atau tidak, itu bagaimana cara mengukurnya. Tapi nanti di sini nanti akan dijelaskan secara lebih mendetail sebenarnya bagaimana sih cara mengukur yang betul itu seperti apa. Selain itu di bawah ini saya ada materi pengayaan. Materi pengayaan ini materi yang di luar RPS, tidak wajib dikerjakan, tapi kalau mau dilihat, videonya mau ditonton, ini sangat berguna sekali karena ya sebenarnya target kita ketika kita menyusun kurikulum untuk pemrograman, ada Daspro, Alpro, Strukdat, PBO, pemrograman web, pemrograman mobile dengan menggunakan Android, itu kita sudah punya apa sih gambarannya kira-kira yang harus dikuasai mahasiswa nanti setelah menyelesaikan ini, itu mahasiswa apa. Nah, sebenarnya yang kita harapkan mahasiswa ketika sudah menyelesaikan mata kuliah Alpro, itu mahasiswa sudah bisa membuat program yang membuat program sederhana gitu ya, membuat program sederhana, nggak hanya sekedar kayak kalau di Daspro itu kan programnya hanya berupa command prompt gitu kan ya. Tapi kalau di Alpro ini sebenarnya harusnya sudah mulai di luar itu. Makanya di sini ada contoh soal pengayaan, ini masih seputar permainan algoritma sih. Kalau misalkan ada kasus seperti ini menyelesaikannya gimana, kasus seperti ini menyelesaikannya gimana. Nanti ada manipulasi berkas dan file, mungkin nanti juga akan saya tambahkan nanti bagaimana contoh cara membuat aplikasi web dengan menggunakan Python. Nanti saya coba akan membuatkan video untuk pengayaan itu saja. Ini tidak wajib dipelajari, tapi ini ya harapannya juga
yang benar-benar tertarik di pemrograman ya, karena yang masuk di IT kan tidak di TI itu kan tidak semuanya tertarik pemrograman ya. Ada yang kadang-kadang tertarik jaringan, ada yang kadang-kadang tertarik sama pacarnya gitu kan ya. Kalau yang benar-benar tertarik pemrograman bisa sambil mempelajari ini juga, atau mungkin nanti kita bisa diskusi tentang pengayaan ini di diskusi lebih lanjut di sini. Maksudnya seperti itu. Oke. Ya. Ini yang tersedia di Kulino seperti ini. Ya, ini ada template materi algoritma. Ini keseluruhan materi dari Pak Abbas. Ini sebenarnya materi tahun lalu ya, tapi sepertinya masih cukup relevan untuk dipelajari di tahun ini. Ada update sebenarnya dari Pak Abbas, tapi saya belum sempat re-upload ke sini. Nanti coba saya re-upload update-nya, karena update-nya juga nggak semuanya langsung. Ini mulai dari introduction, dekomposisi, bubble sort, selection sort, insert, merge, dan lain sebagainya. Nanti akan diupdate secara berkala. Ini materinya yang dari Pak Abbas. Kalau materi dari saya, seperti yang saya jelaskan tadi, kita materinya jadi biasanya saya akan menyediakan, kalau PPT-nya kan sudah ada dari Pak Abbas ya. Saya biasanya saya memberikan video tutorial, videonya di YouTube, kemudian praktikumnya itu saya menggunakan Google Colab. Nah, ini di YouTube ya belum saya rapikan, nanti coba saya rapikan, saya masukkan playlist ya. Ini masih belum saya rapikan, masih kecampur semuanya di sini. Jadi dari awal kita belajar dari sini menggunakan Google Colab, algoritma pencarian, fungsi rekursif, dan seterusnya. Ini video-video yang sudah saya buat di semester lalu, nanti akan saya tambahin lagi yang belum ada ya, contohnya yang review dan lain sebagainya. Oke, selanjutnya saya jelaskan di sini kita belajarnya dengan menggunakan Google Colab. Ini sebenarnya sudah saya jelaskan di video ini. Di video ini cara menggunakan Google Colab untuk belajar pemrograman. Ini saya sudah menjelaskan di sini. Nanti bisa dilihat bagaimana cara menggunakan Google Colab untuk mempelajari di sini. Bisa dilihat di sini. Oke. Overall sebenarnya saya tunjukkan contohnya tadi mana Google Colab. Ya. Jadi kenapa saya menggunakan Google Colab? Karena Google Colab ini sifatnya online, jadi bisa diakses kapan saja. Kalau kita misalkan menggunakan Visual Studio itu kan VS Code, itu kan saya hanya di lokal, kemudian saya upload di internet. Nanti step by step pembuatannya itu tidak bisa, oh stepnya pertama ini dulu, kedua ini, ketiga ini, itu nggak bisa seperti itu. Tapi kalau di Google Colab itu bisa langsung seperti itu. Contohnya ini misalkan yang mana ya, review fungsi ini mungkin ya. Review fungsi saya jalankan di Google Colab. Nah, sini sudah jadi bukan cuma coding aja, tapi selain coding juga ada penjelasannya, ada table of content-nya juga, ada penjelasannya. Jadi dekomposisi dan fungsi. Maksudnya kita belajarin itu apa? Sebuah program biasanya akan dirubah menjadi reusable, maintenance, abstraksi, bla 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 penjelasannya. Sebuah program dibuat menggunakan Python seperti ini. Contohnya saya membuat programnya seperti ini. Ini programnya, kalau kita bikin di VS Code, kalau kita membuat di VS Code, sudah tampil belum? Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Sudah. Jadi kalau tadi yang di Google Colab, itu saya copy paste-kan ke VS Code.
Saya copy pastekan ke VS Code, saya save as. Save as pakai titik .py yang jelas. Nah, select Python interpreter. Oke. Saya jalankan di sini. Kita biasanya membuat codingnya seperti ini ya. Def main, print semua aplikasi bla 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 bla, if name equals to main, panggil fungsi ini. Jalankan, outputnya di terminal seperti ini. Oke, ini kalau kita menggunakan VS Code. Nanti ketika kita membuat program itu ketika kita benar-benar membuat program ya untuk pekerjaan, mostly kita akan menggunakan VS Code. Nah, sedangkan untuk yang Google Colab, kalau tadi di VS Code itu kita jalankannya adalah per file. Di sini kita bisa menjalankan coding Python itu per cell. Satu sel ini dia akan dijalankan secara independen, enggak secara independen nih. Dia akan dijalankan cell by cell gitu ya. Jadi misal di bawahnya saya ada banyak coding Python, tapi coding Python di bawahnya tidak akan dijalankan sebelum kita sampai ke situ. Dia akan menjalankan yang bagian sini aja. Yang bagian ini aja, nggak sampai bagian yang bawah-bawahnya dulu juga. Cuman ini aja. Nah, sehingga di sini kita bisa menambahkan penjelasannya. Kita bisa nyoba kayak gini. Nanti kalau misalkan mau saya nyoba, mungkin ini saya ganti lagi. Ini string gantinya. Kalau misalkan saya jalankan seperti ini, hasilnya seperti apa? Tanpa merubah dari coding-coding Python yang lain. Gitu ya. Coding-coding Python yang lain yang di bawahnya ini tidak akan terpengaruh di sini. Mungkin saya ganti dengan variabel text. Jalankan. Soalnya seperti ini. Gimana kalau ini saya ganti dengan input? Kan? Ada inputan di sini. Ini string dari input. Enter. Keluar seperti ini. Jadi kita bisa melakukan operasi Python. Kita ngoprek ya. Kita tinkering atau ngoprek pemrograman Python itu di sini. Biasanya, apakah ini the big deal? Ini bukan hanya digunakan untuk belajar Python, bukan hanya digunakan untuk belajar pemrograman. Biasanya, yang menggunakan Google Colab ini adalah orang-orang yang sedang mengembangkan, yang develop machine learning atau artificial intelligence. Mereka dengan menggunakan Python, mereka banyak menggunakan Google Colab. Atau kalau mau diinstal di lokal itu bisa install namanya Anaconda. Itu nanti dia ada yang namanya Jupyter Notebook. Anaconda itu versi Python yang sudah lengkap, library-nya macam-macam. Kemudian nanti ada Jupyter Notebook. Itu kalau ini kan harus connect internet ya. Kalau pakai Anaconda itu nanti bisa diinstal di lokal, dijalankan di lokal. Interface-nya kurang lebih sama seperti ini. Tuh. Jadi kenapa orang-orang yang machine learning itu menggunakan ini? Karena kalau machine learning itu tidak seperti membuat aplikasi, misalkan kita buat aplikasi web itu kan ya. Kalau membuat aplikasi web kan kita ada algoritma, ada desain yang sudah fix dari awal ya. Oh, kita membuat input KRS. Input KRS itu dimulai dari data mahasiswa, kemudian ada data KRS, kemudian dari data mahasiswa yang sudah mata kuliah yang sudah diambil mahasiswa, kemudian tampilannya pertama login, kemudian ini kan sudah mempunyai alur seperti itu.
Jangan kalau kita mengembangkan machine learning, artificial intelligence, tidak seperti itu. Misalkan kita mau melakukan deteksi wajah. Melakukan deteksi wajah itu caranya gimana? Tidak ada satu cara yang absolut untuk melakukan deteksi wajah. Jadi contohnya saya punya gambar seperti ini. Gambar ini akan deteksi wajahnya seperti apa. Saya mencoba menggunakan algoritma ini, kemudian menggunakan fungsi ini A, B, C. Jalankan hasilnya seperti apa. Oh ternyata kurang bagus, saya balik BCA. Saya, hasilnya oh beda lagi. Nanti saya sisipkan ada algoritma D di dalamnya. Jadi orang-orang machine learning, orang-orang AI itu banyak ngoprek-ngoprek tentang bagaimana cara mengembangnya itu. Nanti setelah fix, oh dari hasil oprekan kita, hasil riset kita, percobaannya yang paling bagus itu dengan cara yang seperti ini. Akhirnya hasil itu nanti akan diimplementasikan dalam sebuah aplikasi. Begitu juga nanti kalau kita menggunakan Google Colab, kemudian membuat aplikasi, itu kita mungkin bisa bikin fungsi-fungsi di sini sampai udah jalan semuanya, nanti copy paste dimasukkan ke Visual Studio Code, dijalankan jadi aplikasi yang beneran. Itu bisa dengan cara yang seperti itu. Tapi kalau bikin aplikasinya kayak aplikasi web itu jarang menggunakan Google Colab, biasanya langsung ke VS Code. Kalau yang yang menggunakan Google Colab itu biasanya dari orang-orang AI. Dan ini juga akhirnya banyak karena fleksibilitas di Google Colab banyak yang menggunakan untuk pengajaran pemrograman Python juga. Termasuk saya di sini menggunakannya seperti itu. Jadi nanti di sini saya banyak seperti itu. Jadi contohnya di komposisi abstraksi ini ya. Nah, oh di komposisi abstraksi ini waktu dulu belum ya. Belum waktu itu belum pandemi. Jadi yang pertemuan 23 ini waktu dulu masih offline. Jadi saya cuma ada link Google Colab-nya tapi belum ada videonya, video tutorialnya. Nah, kalau misal mulai dari ini yang semester lalu algoritma pengurutan itu ya saya membuat collab-nya, collab untuk review list, kemudian algoritma pengurutan seperti apa, kemudian ada videonya. Videonya kok nggak ada di sini. Oh, sepertinya saya lupa menaruh videonya ini. Tapi videonya untuk yang pengurutan di sini udah ada harusnya. Ini pengurutan di sini ada fungsi rekursif, algoritma pencarian sekuensial ini ya. Sudah ada ini. Jadi nanti di Google, di Kulinonya, saya akan menyediakan link untuk Google Colab-nya untuk dipelajari, oh codingnya seperti apa toh, saya mau ikut ngotak-ngatik di sini bisa nggak? Bisa. Caranya nanti tadi yang di video tadi, bagaimana menggunakan Google Colab. Terus step by step-nya ini penjelasannya ada di video ini. Ya. Jadi nanti model materi yang saya sampaikan adalah dengan menggunakan cara tersebut. Oke. Yang untuk dekomposisi abstraksi nanti saya buatkan videonya juga. Link Google Colab-nya sudah ada, berarti nanti tinggal saya buatkan video penjelasannya tentang Google Colab tersebut. Oke. Selanjutnya RPS sudah, materinya sudah, RPS-nya ini berarti oke. Selanjutnya ya sedikit review. Jadi apa sebenarnya yang kita pelajari di algoritma pemrograman? Ya seperti yang kita tahu bahwa komputer itu ya sebenarnya bodoh ya. Kalau kita dibandingkan dengan orang itu, komputer itu bodoh dalam artian komputer itu tidak bisa berimprovisasi, tidak bisa melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan. Dia bahkan kalau misalkan kita meminta komputer untuk kamu belajar dong,
komputer disuruh belajar, itu komputer juga akan nanya, bagaimana cara belajarnya, apa yang harus saya pelajari, cara pelajarinya bagaimana, nanti hasilnya harusnya seperti apa. Itu kita benar-benar harus spesifik seperti itu. Beda kalau dengan manusia, kita ngomong, kalian belajar dong algoritma pemrograman gitu ya. Kan teman-teman udah tahu, oh disuruh belajar algoritma pemrograman. Seperti saya cari di internet, cari di YouTube, belajar algoritma pemrograman, nanti apa yang harus saya lakukan, itu sudah bisa berimprovisasi seperti itu. Sedangkan kalau komputer tidak bisa. Bahkan yang dibilang machine learning sekalipun, mesin yang belajar, itu belajarnya juga kita tentukan. Belajarnya karena gini, ini ada gambar. Pertama, gambarnya kamu ubah jadi hitam putih dulu. Jadi grayscale. Kemudian setelah jadi grayscale, kamu naikkan kontrasnya sekian. Nanti ketemu dari ini, kamu hitung dari sini ke sini ada berapa. Kemudian dari situ dilakukan kalkulasi jarak antara ini segini berapa. Nah, hasil kesimpulannya kamu lihat, kesimpulannya gambar ini itu adalah gambarnya Fahri. Gitu ya. Foto ini gambarnya Fahri. Hasil dari cara kamu belajar ini itu adalah fotonya Fahri. Oke. Belajar, ada 100 foto Fahri kamu pelajari. Oke. Sudah selesai dipelajari, diingat-ingat oleh komputer, kemudian saya datang gitu kan. Saya datang, coba kenali, ini siapa? Baru keluar namanya, Fahri. Terus ada teman saya yang datang, ini namanya siapa? Bukan Fahri. Dia hanya belajar Fahri dan bukan Fahri, gitu ya. Dia nggak belajar yang lain lagi. Oh, yang kalau bukan Fahri ini namanya siapa? Saya kenalan dulu dan bagaimana, itu tidak bisa. Jadi komputer hanya tahu apa yang diperintahkan saja. Makanya di sini bahasa pemrograman itu dia lebih eksplisit daripada bahasa manusia ya. Peraturannya lebih eksplisit dari bahasa manusia. Jadi oh kalau ini kondisi, oh kalau ini perulangan, oh kalau ini variabel, oh kalau ini assignment dan lain sebagainya, itu benar-benar eksplisit, tidak seperti bahasa manusia. Kalau dari bahasa manusia kan kita tahu ada kata kerja, kata benda, preposisi, kemudian SPOK dan lain sebagainya. Itu sintaksis atau urutan bahasa manusia. Tapi kalau bahasa komputer itu lebih eksplisit di situ. Paradigma pemrograman, jadi pemrograman itu macam-macam. Ada yang nanti kita pelajari di Alpro, itu adalah pemrograman prosedural. Nanti kita akan sedikit belajar object oriented dan sedikit belajar fungsional. Tapi tidak banyak-banyak, kita overall kita akan paling banyak belajar prosedural imperatif. Apa bedanya ini? Ya, prosedural itu selama ini yang kita pelajari mulai dari Daspro itu ya, kita menjelaskan kepada komputer itu step by step prosedurnya seperti apa. Pertama, kalau mau mendapatkan apakah umur seseorang itu masuk dalam kategori bayi, anak, muda, tua sekali gitu ya. Itu prosedurnya adalah pertama inputkan usia, kemudian setelah itu lakukan kondisi, jika kondisinya sekian maka apa, kalau jika kondisinya sekian maka itu prosedural step by step sesuai dengan prosedur yang urut gitu ya. Nah, selain itu nanti ada yang modelnya fungsional. Fungsional ini dia sifatnya lebih ke meniru fungsi matematika gitu ya. Fungsi matematika nanti kita bisa masukkan fungsi ke dalam fungsi dan lain sebagainya. Object oriented ini juga nanti akan dijelaskan juga nanti setelah mid semester sedikit belajar tentang itu. Pembelajaran object oriented lebih lanjut nanti akan dipelajari di semester 4. Ada namanya pemrograman berorientasi objek khusus nanti. Selanjutnya nanti kita akan banyak belajarnya di sini di prosedural. Selain itu ada deklaratif, event driven, relational dan lain sebagainya. Itu mungkin di Udinus nggak akan diajari ini. Areanya kita bisa tekstual atau visual. Jelas kalau di Daspro, Alpro, Strukdat kita belajarnya tekstual.
bukan belajar visual. Nanti saya akan memberikan pengayaan tentang pembuatan aplikasi secara visual, tapi itu bukan titik berat kita. Kenapa kita belajar secara tekstual? Karena kita belajar logika, kita belajar mindset, kita merubah mindset bagaimana dari kita ngomong ke orang, ke kita ngomong ke komputer. Ketika kita ngomong ke orang, itu tidak harus secara eksplisit. Kita kan cuma ngomong, aduh haus nih, gitu kan. Haus nih, artinya sama orang yang misalkan kita bertemu ya, aduh kok haus ya, gitu. Itu sama, kita kan ngomong sama orang yang punya rumah ya, tolong ambilin minum dong, gitu. Itu secara implisit. Kalau ke komputer tidak bisa gitu, saya ngomong, saya haus nih, ya sudah, emang kenapa kalau haus gitu kan, komputer nggak akan menerjemahkan itu. Makanya kita merubah mindset yang kita biasanya ngomong sama orang, kita ngomong sama mesin, itu caranya gimana? Kita benar-benar belajar mendeskripsikan langkah step by step-nya itu seperti apa. Kita benar-benar mendeskripsikan itu. Karena kita belajar logika, kalau kita melakukannya secara visual, kita membuat aplikasinya secara visual, itu nanti waktu kita akan habis ngotak-ngatik visualnya. Misalkan ada inputannya ini itu apakah di atas ataukah di samping, sudah urut atau belum, urutannya itu agak menceng atau tidak, nanti ditampilinnya di bawah atau di samping kanan, warnanya apa dan lain sebagainya. Itu akan distracted di visualisasi. Sedangkan kalau kita ngomong visual, tekstual kan sudah pasti ya, input umur, ya jelas sudah input umur T2, kita masukkan inputnya, terus keluar di bawahnya. Nggak mungkin itu keluar di atasnya. Itu kalau kita tekstual kan nggak bisa seperti itu. Kecuali kalau kita ngomongnya pemrograman visual. Di sini kita akan belajar tekstual. Nanti ketika sudah di semester pemrograman web itu semester 3 kalau nggak salah ya. Semester 3 pemrograman web nanti baru diajari pemrograman yang visual, HTML, CSS, nampilinnya seperti apa, dan lain sebagainya. Itu pembelajaran secara visual. Apakah nanti menggunakan aplikasi desktop, ataukah di web, ataukah di mobile, client server, online, batch, dan lain sebagainya. Ini area-area pemrograman. Yang ini tidak akan mungkin dipelajari satu persatu di perkuliahan. Bahkan seumpama misalkan mata kuliah TI itu isinya dari semester 1 sampai semester 7 isinya pemrograman semua ya. Ini nggak akan selesai habis dipelajari semua, itu nggak akan cukup gitu ya. Makanya setelah kita belajar semester 1, 2, 3 ini sangat penting sebagai pondasi. Setelah dapat pondasinya, terserah kalian itu pengen mengimplementasikan itu di bagian mana. Oh, saya tertarik di pemrograman web, oh saya tertarik di pemrograman mobile, oh saya tertarik pemrogramannya untuk manajemen server, saya tertarik di artificial intelligence dan lain sebagainya. Itu terserah dari kalian untuk belajar konsentrasinya itu di mana. Kalau saya sendiri konsentrasinya adalah pemrograman web, konsentrasinya di situ. Pemrograman mobile bisa, karena saya juga ngajar pemrograman mobile, tapi saya nggak ahli. Artinya kalau ada proyek bikin aplikasi Android gitu ya, saya lihat skopnya. Kalau skopnya kecil saya berani, kalau skopnya besar saya nggak berani, karena saya tidak terlalu expert di situ. Jadi kalau nanti saya mengerjakan proyek itu, saya harus banyak belajar, kelamaan nanti. Tapi kalau pemrograman web itu skopnya seberapapun, ya insya Allah saya siap, kan? Karena memang saya belajarnya expertise-nya di situ. Begitu juga di AI saya bisa melakukan, saya tahu bagaimana cara melakukan pemrograman AI. Tapi ketika kita ngomong riset yang lebih lanjut atau kita ngomong proyek AI, itu saya akan pikir-pikir dulu, karena pemahaman saya di pemrograman artificial intelligence itu juga tidak terlalu mendalam. Gitu. Nanti bisa dipilih mana yang areanya yang diinginkan. Oke, ini arsitektur dasar mesin, kurang lebih seperti ini. Oke, next ya. Agar mesin paham perintah kita, itu mesin menggunakan bahasa binary ya. Kita menggunakan bahasa pemrograman untuk diterjemahkan ke binary. Bahasa pemrograman itu isinya banyak sekali, ada Fortran, COBOL, C++, C#, Java, JavaScript, PHP, Visual C, Python, dan lain sebagainya.
yang nantinya dipelajari di Udinus, Python, ini untuk mata kuliah kita, PHP, ini untuk pemrograman web, Java, ini untuk pemrograman berorientasi objek dan pemrograman mobile, Android, itu biasanya ini. Selain itu, ada banyak lagi bahasa pemrograman. Nanti ketika teman-teman ini sudah lulus di dunia kerja, mungkin yang dihadapi itu bahasa pemrograman yang sama sekali belum pernah dipegang. Misalkan apa? C#. Ya. Lamar ke perusahaan, perusahaan sedang mengembangkan aplikasi enterprise, kita menggunakan C#. Buatannya Microsoft pakai Visual Studio, pakainya C#. Kita nggak pernah dipelajari di sini. Nah, pentingnya kita belajar pemrograman, bukan belajar bahasa pemrograman, adalah ketika kita konsep pemrograman kita kuat, kita berpindah ke bahasa pemrograman apapun seharusnya cepat. Harusnya cepat gitu ya. Karena konsep dasarnya itu sebenarnya sama. Konsep dasarnya itu sebenarnya sama. Konsep dasarnya adalah ya ada variabel, ada fungsi, ada kondisi, ada perulangan, gitu kan. Ketika kita melakukan proses menghitung kabisat basitoh tadi ya, menghitung kabisat basitoh dengan menggunakan Python, menggunakan C#, menggunakan Java, JavaScript, Fortran dan lain sebagainya, konsepnya tetap sama. Konsepnya tetap sama. Dari inputannya itu, kemudian dilakukan apa, kondisinya apa dan lain sebagainya, itu konsepnya sama. Hanya saja cara menyampaikannya berbeda. Python dan terlebih lagi Python, Java, PHP, C#, JavaScript itu mereka meniru satu model bahasa pemrograman yang sama, yaitu C. Ya, C ini mother of language ini ya. Dia benar-benar menjadi inspirasi banyak bahasa pemrograman yang dibuat setelahnya. Kebanyakan bahasa yang kita pelajari itu sintaksisnya atau model-modelnya itu mirip-mirip dengan C. Sehingga kalaupun misalkan kita belajar bahasa pemrograman yang lain, misalkan Python, kemudian belajar PHP, belajar C#, itu nggak jauh-jauh beda gitu ya. Paling cuman kalau Python itu nggak ada kurung kurawal, untuk kita pakainya indentasi, nggak pakai kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Kalau di Java pakainya kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup. Di Java nggak pakai indentasi, indentasinya bisa lojor rata di kiri semua itu bisa. Kalau di Python nggak bisa ya. Paling cuman sedikit-sedikit perbedaan itu, tapi strukturnya, bagaimana cara membuat if, bagaimana cara membuat for, itu strukturnya mirip-mirip sekali. Sehingga kalau kita logika pemrograman kita kuat, kita belajar bahasa pemrograman apapun harusnya nggak masalah. Apalagi yang kita pelajari di sini dan yang nanti ketika teman-teman lulus, itu mungkin landscape-nya udah beda ya. Kita belajar Python, ketika lulus ternyata nanti yang banyak digunakan adalah Golang, yang digunakan adalah Rust, itu yang sama sekali nggak pernah kita pelajari di perkuliahan. Itu makanya fondasi di semester 1-2 ini, di mana kita belajarnya adalah belajar pemrograman, ini sangat penting sekali. Oke, ya, ini review dasar pemrograman ini kurang lebih isinya ini ya, tipe, data, variabel, operasi, ini yang sudah pernah dijelaskan di semester 1, harusnya sudah tahu. Kalau misalkan nanti lupa, nanti saya buatkan video untuk reviewnya. Error sintaksi, nah ini pasti sudah pernah. Selanjutnya, notasi algoritmik, ini yang sering kita gunakan di Udinus dan mengikuti style yang dari ITB. Penulisan notasi algoritmik ada judul, kamus, algoritma. Kenapa saya bilang digunakan di Udinus dan mengikuti stylenya ITB? Karena tidak semua orang menggunakan cara seperti ini. Kalau kalian misalkan nanti ada kesempatan untuk belajar di luar negeri, kemudian belajar algoritma pemrograman, mungkin notasi algoritmiknya tidak menggunakan cara yang seperti ini, gitu ya. Jadi notasi algoritmik seperti ini kenapa menggunakan ini? Karena memang lebih deskriptif ya, lebih menekankan kepada mahasiswa bahwa logikanya itu seperti apa, melakukan penjumlahan. Judulnya apa? Penjumlahan. Yang dilakukan ini apa? Nih, kamus-kamus atau data-data yang akan kita gunakan apa? Seperti ini. Nanti
algoritmanya seperti apa, step by step-nya itu seperti apa. Ini contoh notasi algoritmik yang kita gunakan. Implementasi di Python-nya seperti ini. Ya, Python-nya seperti ini. Cuman mungkin nanti saya akan sedikit berbeda. Kalau ini kan banyak menggunakan crash ini ya, menggunakan tagar, tanda pagar ini ya. Kalau saya biasanya kalau untuk penjelasan seperti ini tidak menggunakan tanda pagar, tapi nanti di fungsi nanti saya akan menjelaskan nanti ada namanya docstring. Kenapa menggunakan docstring dan menggunakan ini? Kalau menggunakan docstring nanti bisa otomatis tergenerate jadi dokumen. Nanti saya jelaskan di bagian fungsinya. Oke, ya ini persiapan praktikum. Kalau kita kan praktikumnya online. Oke, mungkin kurang lebih seperti itu yang bisa saya jelaskan untuk perkuliahan pertama kita. Ada yang mau ditanyakan? Kalau kita mau misalkan mengerjakan tugas nanti di lab juga atau kita kerjakan di lokal? Kalau ya, kalau di contohnya ini ya, contohnya saya screen sharing lagi nih. Langsung yang saya contoh yang tugas pertama ya, review materi. Tugas ini, tugas review materi ini, membuat ini. Nah, setelah membuat ini, kalian boleh, ini udah ada yang submit ini, keren sekali ya. Nggak perlu saya tunjukkan ya, nanti pada ngiri nanti. Contohnya di sini, di tugas review ini, kalian bisa membuat program untuk ini, boleh dibuat di Google ini. Ini kan saya sediakan di edit settings-nya. Submission text-nya bisa online text, bisa file submission. Nah, karena submission-nya boleh online text, boleh file submission, kalian boleh langsung nuliskan nuliskan source code-nya di assignment-nya. Jadi kalau misalkan pakai itu ya langsung dituliskan di situ. Tapi ya karena kita menggunakan Python sebenarnya not recommended ya menggunakan cara seperti itu ya. Kalau kalian bisa membuatnya submission text-nya ini, bentar. Oh dia nggak bisa dianu ya. Kalau pakai quiz bisa dibuat apa? Untuk memastikan dia rata kiri atau rata kanan gitu ya. Nah, kalau kalian bisa makainya dengan menggunakan yang teks HTML ini dan memastikan indentasinya itu enggak jadi lurus semua, itu boleh pakai langsung copy paste taruh di sini. Kalau tidak seperti itu, boleh dikerjakan di lokal, disimpan dalam bentuk PY, kemudian di-upload di sini, file submission. Atau dikerjakan di sini, kemudian download IPNB atau download PY. Dua-duanya boleh pakai download IPython notebook atau download Python. Ini dua-duanya boleh. Nanti hasil downloadannya nanti di-uploadkan ke sini. Ya, jadi bisa alternatif selanjutnya bisa gini ya. Bikin di sini sharing, jangan lupa sharingnya dinyalakan. Di sharing, kalau sudah di sharing nanti copy linknya dimasukkan ke online text ini. Oke, jadi bisa berbagai macam cara. Yang penting dipastikan bahwa tugas yang kalian submit itu nanti bisa saya compile dan saya run. Yang penting itu. Boleh menggunakan Jupyter Notebook, boleh menggunakan VS Code, boleh menggunakan apa saja. Gitu ya. Cukup jelas? Baik, Pak. Terima kasih, Pak.
Ada pertanyaan lagi? Mau bertanya, Pak. Ya. Kalau kita menggunakan VS Code itu file name-nya kita namakan apa ya? .py. Oh, file name untuk pekerjaannya ya? Iya. Ya terserah, nggak apa-apa. Apapun boleh lah. Tugas .py atau main .py atau apapun boleh. Nggak, di sini saya nggak beri batasan. Berarti bebas ya, Pak? Bebas. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, yang lain lagi? IDLE boleh. Pakai IDLE juga, itu bawaan dari Python ya. Silakan kalau mau menggunakan IDLE untuk mengerjakan tugas nggak apa-apa. Karena sebenarnya untuk mengerjakan tugas kan yang penting hasilnya seperti apa ya. Hanya saja kalau kita bikin proyek pakai Python, bikin aplikasi beneran pakai Python, pakai IDLE itu bukan sesuatu yang familiar ya. Makanya kalau di lab dan di manapun saya nggak merekomendasikan itu artinya bukan tidak boleh ya. Nggak merekomendasikan itu, saya nggak mengajarkan cara menggunakan IDLE, karena nanti ketika kita ya di sini saya sehari-hari di PSI itu salah satu bahasa programming yang digunakan adalah Python untuk membuat aplikasi web dengan menggunakan Django dan menggunakan Odoo. Itu kalau pakai IDLE susah pastinya, susah banget. Nah, di sini saya menggunakan VS Code itu untuk manajemen dan lain sebagainya, itu sangat mudah sekali. Jadi kalau mau menggunakan IDLE boleh-boleh saja, tapi agar familiar dengan editor yang nantinya digunakan untuk pekerjaan yang sebenarnya, itu ya sebaiknya menggunakan editor yang lebih advance ya, VS Code, Sublime Text, terus PyCharm, itu rekomendasinya seperti itu. Oke, cukup sekian dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.